Itu waktu Ranau Fondo apa kayak gitu, dapur November itu Danis itu udah mulai minta tiba-tiba gitu, yang nggak pernah selama ini nggak pernah pengen punya adik, dan Perca dan suami juga tuh nggak pernah kepikiran untuk apa ya, menambah gitu Tante, karena mungkin udah sibuk, sana sibuk, ini sibuk gitu kan, dan ngerasa oh ya udah alhamdulillah udah punya Danis gitu. Tapi ternyata Allah punya rencana lain gitu. Rencana lain itu menggerakkan hati Perca dan suami itu melalui Danis gitu. Dimana misalnya dalam perjalanan kayak pernah di kapal dari Jakarta ke Palembang, di kapal tuh sambil tiduran di paha gitu kan, terus bilang, Mami kapan perutnya Mami ada adik gitu. Terus pernah juga di jalan waktu mau ke Danau Suji itu, Mami tahun berapa kira-kira Danis punya adik? Pakai nanya tahun berapa ya, begitu, Tante buka gitu. juga ya sebentar ya. Oke. Sampai netesin air mata lah pada saat itu kan. Ya Allah gitu. Ternyata Perca dan suami aja belum punya pikiran itu, tapi Danis umur 7 tahun udah berpikir ke situ gitu. Jadi udah dari situ tuh udah akhirnya tergerak hati lah untuk apa program gitu kan. Udah mulai makan makanan yang sehat-sehat. Terus sebelumnya nggak sehat dong. Waktu ya sebelumnya kan maksudnya asal comot lah ya, mana yang lapar gitu, mana yang dimakan itu kan. Nah, ini tuh udah melatih diri sendiri gitu. Terus terakhir di pertengahan tahun 2021 akhirnya kita memutuskan untuk program benar gitu Tante, untuk program, dan alhamdulillah langsung dilancarkan oleh Allah. Sekali menjalankan program langsung jadi gitu, Tante, dan kembar. Oh, kembarnya dari mana? Sejak kapan? Yang umur berapa janinnya? Sejak umur 5 minggu, 4 minggu tuh udah tahu. Udah ketahuan ya? Tapi udah ketahuan. Kemarin itu sebenarnya sempet shock ya Tante, karena ada salah satunya itu kayak ya udahlah kata dokter nggak usah terlalu diharapin lah, yang penting udah ada jadi yang satu ya, dari gituin Tante. Tapi kan terus berdoa gitu, minta ya Allah mudah-mudahan dua-duanya jadi. Alhamdulillah ternyata yang kecil itu nyusul, jadi besar gitu. Dan kondisi dua-duanya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya? sehat. Oke. Iya, dan kemarin USG pas 16 minggu itu udah kelihatan cewek dan cowoknya. Dan yang mengharukan ya tadi itu kan, nah ini dia, ayo sini, tadi dicari-cari, beneran, tadi dicari. Ada Pak Dokter kena marah kita. Harus pakai masker. Selamat ya Dokter Koko. Tadi lagi cerita-cerita kan. Dani sampai nangis waktu di kapal seperti itu ya. Yang nangis. Oh, mamanya yang nangis. Oh, Maminya yang nangis. Oh, sorry, maminya yang nangis. Maminya yang nangis. Kenapa nangisnya? Ya karena tadi Danis kepikiran, tapi maminya nggak pernah kepikiran itu gitu loh. Jadi tersentuh hatinya. Iya. Papinya gimana? Hancur gitu Tante. Hancur. Kok aku nggak bisa memberikan dia adik gitu. Gitu ya. Kok aku nggak kepikiran memberikan dia adik. Kenapa dia harus duluan yang berpikir gitu. Ingat nggak dulu kita wawancara masih sekitar 3 tahun lalu. Iya. Mau tambah adik nggak? Nanti dulu Tante. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibunda Haja Perca Liampuri Hermanderu pada hari ini pukul lebih kurang 17.35 menit di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Dari laporan saya Pak Gubernur, saya menyampaikan diberikan izin oleh beliau, insya Allah jenazah almarhumah Ibu Perca Liampuri Hermanderu akan dikebumikan besok di makam keluarga Gandus pukul lebih kurang 11.30 antara jam 11 sebelum Jumat. Dan berdasarkan hasil 2 hari di PCR beliau negatif. Jadi pemakaman insya Allah akan dilaksanakan secara umum. Selanjutnya kami sampaikan mewakili keluarga Bapak Gubernur mohon doa semoga almarhumah
ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya Bapak Gubernur, keluarga, suami Dr. Samsudin, dan putri, putra, anak kembar beliau yang sekarang dalam kondisi sehat. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dalam menerima musibah ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.